Halo, apa kabar teman-teman? Kembali lagi dengan channel Oteknot. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang fitur dari wireless access point dari Totolink modelnya N300RT. Jika kalian ingin melihat video unboxingnya, silahkan cek di pojok kanan atas ya teman-teman. Baik, kita langsung saja lihat fitur apa saja yang disediakan oleh Totolink N300RT. Pertama, kita hubungkan terlebih dahulu ke access point Totolink N300RT. Setelah terhubung, kita buka browser. Nah, dia otomatis di sini, tapi kadang juga tidak otomatis ya teman-teman. Kita langsung masukkan. Untuk username dan passwordnya untuk default adalah admin dan passwordnya admin. Kemudian klik login. Nah, ini ada tampilannya seperti ini kurang lebih. Saya coba lebarkan, nggak mau dilebarin teman-teman. Saya coba buka langsung lewat browser ya teman-teman. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini adalah easy setup. Kita lihat dulu di sini adalah model N300RT firmware V2.2.0. Oke, di sini di easy setup kita lihat ada connection status. Ini adalah getting IP from DHCP. Nah, ini one type-nya DHCP client. Untuk one type-nya itu ada 5, static, PPoE, DHCP client, PPTP, dan LTTP. Kemudian ada wireless setting, terus ada IPTV setting. Oke, untuk melihat fitur lebih lengkap, kita bisa langsung masuk ke advanced setup. Baik teman-teman, ini adalah tampilannya. Ini cukup baik ya untuk tampilannya. Di sini adalah ada graphical user interface-nya itu GUI-nya cukup menarik. Di sini ada interface WAN LAN port 321, ada interface-nya. Jadi kita tahu ini statusnya off semua ya teman-teman. Disable. Kalau statusnya enable, ini akan berubah warna sesuai dengan port yang digunakan. Oke, di halaman status, di tab status ini kita lihat ini ada WAN configuration. Karena kita tidak melakukan konfigurasi pada WAN, informasinya hanya ada pada bagian MAC address saja. Selanjutnya ada Wi-Fi configuration, modenya local access point, bandnya 2,4 BGN, SSID Totolink N300RT, channel numbernya 1, encryptnya disable. Ini kurang lebih seperti ini. Terus ada informasi LAN configuration, terus ada juga sistem. Di sini kita bisa lihat uptime, firmware version, terus maximum session, current session, terus CPU load dan SG RAM utilization. Ini kita juga ada IPv6 ya untuk LAN dan IP-nya. Oke, kita lanjut ke operation mode. Kita lihat di sini ada 4 operation mode teman-teman. Di sini ada router mode, terus ada repeater atau extender, terus ada AP mode, terus ada WISP. Jadi kita udah mendukung wireless internet provider, wireless internet service provider. Oke teman-teman. Kemudian kita masuk ke tab network. Di tab network ini ada 6 menu, submenu, ada one setting. Seperti sebelumnya, ini adalah modenya atau type-nya, one type, terus ada hostname, MTU dan sebagainya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Kemudian di LAN setting seperti biasa kita bisa atur IP address dari router wirelessnya, subnet max, terus DNS-nya kita mau pakai apa, bisa aktual WAN DNS atau kita dari WAN, terus bisa DNS manual juga kita bisa atur sendiri. Untuk DHCP-nya kita bisa atur itu adalah disable atau
server. Kenapa klien ditutup? Karena kita berperan sebagai LAN ya. Jadi LAN ini kita hanya menyebarkan aja, memberikan DHCP server, memberikan DHCP. Terus kita di sini juga bisa set static DHCP, teman-teman. Kemudian di bawah ini ada DHCP client table. Ini adalah klien yang sudah mendapatkan IP dari DHCP server yang dibuat. Ini adalah hostname-nya, ini milik saya, laptop yang saya gunakan ini saat ini dengan IP 192.168.1.10. Oke, selanjutnya ke IPTV setting. Di sini ada 3 pilihan, yaitu ada disable, enable, atau triple play IPTV. Selanjutnya di DHCP dan ARP table. Ini ARP table atau kita bisa cek di sini, atau di sini juga ada DHCP client table. Static route, kalau kalian ingin melakukan routing secara statik, di sini ada routing table-nya juga, teman-teman. Kita bisa cek di sini. Kemudian di IPv6 kurang lebih sama, ada IPv6 WAN, LAN, terus ini ada RADVD for IPv6. Saya kurang paham ini untuk apa. Di sini ada IPv6 tunnel to IPv4. Selanjutnya di tab wireless. Di sini kita support multiple SSD sampai 4 ya, teman-teman. Di sini kita bisa lihat. Untuk basic settingnya, kita bisa setting di sini untuk enable atau disable wirelessnya, SSID. Terus kita bisa broadcast SSID atau kita matikan broadcastnya, encryptnya disediakan 4 metode encrypt, WPA mix sama WPA, WPA2 dan WEP. Kemudian di sini juga ada 802.1x authentication. Nah, di sini adalah radius. Kita bisa pakai radius server jika kita menggunakan radius server. Selanjutnya di sini kita bisa setting juga untuk SSID ini untuk download dan uploadnya. Untuk maksimum ya, kita set 0 untuk unlimited. Unlimited atau unlimited juga bisa, atau tidak dibatasi. Selanjutnya kita coba cek di SSID 1. Oh, ini hanya cukup enable disable saja. Kalau di enable nanti akan muncul seperti ini ya, teman-teman. Kurang lebih sama sampai SSID 4. Kemudian kita masuk ke advanced setting. Di sini kita bisa lihat di band. Bandnya ini 2,4 GHz. Kemudian kita bisa pilih BGN, B plus G, G plus N, atau BGN. Kemudian di channel width kita disediakan 2 channel width, 20 MHz atau 40 MHz. Untuk regional ini hanya ada 3, Europe, China, USA, Kanada, terus sama Jepang. Channel number di sini set auto, kita bisa set antara channel 5 sampai channel 13. Ada WMM juga. Data rate, ini data rate kita bisa setting juga. Tapi di sini konfigurasi default adalah auto, teman-teman. Kemudian banyak lagi di sini bisa dilihat ya, teman-teman. Di sini kita juga bisa atur RF output powernya, mulai dari 15% paling kecil dan 100% paling besar. Kemudian kita masuk ke WDS setting, kita bisa enable disable WDS nya. Kemudian kita juga bisa hubungkan di sini kalau ada WDS yang terhubung. Akses control di sini kita bisa lihat. Oke, akses control ini kita bisa allow atau deny. Kalau di allow berarti yang masuk pada list ini, list akses control list ini, current control list ini, mereka akan bisa terhubung ke akses point. Jika di deny berarti tidak bisa terhubung ke akses point. Kemudian ada WPS setting, di sini statusnya enable. Ini adalah pinnya, ya kurang lebih seperti ini. Kemudian wireless schedule, oke. Enable disable. Oke, wireless schedule-nya di saat ini di disable ya, teman-teman. Kemudian kita masuk ke QoS.
Ini quality of service. Kita lihat TOS disable di sini. Uplink downlinknya di set berapa ini? Karena di disable berarti nanti tidak berpengaruh ya teman-teman. Kalau di sini sih 100.000. Kita lihat di sini, ini kita juga bisa buat QoS per user. Jadi kita lihat di sini untuk IP-nya berapa, kita setting manual. Ini kita set mulai dari IP atau MAC atau IPv6. Kemudian di tab firewall ini ada MAC filtering, kurang lebih seperti tadi fungsinya untuk memblok atau mengizinkan daftar yang di list teman-teman. Kemudian di sini ada IP atau port filtering. Ini kurang lebih sama harusnya. Oh beda teman-teman. Jadi di sini ada enable IPv4 dan ini. Nanti kita bisa berikan filter di sini. URL filtering ya. Keluar, kita masuk lagi ya admin. Kita tadi sudah sampai di firewall, kita masuk ke port forwarding. Oke, jadi ini adalah untuk kita meneruskan ke port tertentu ya teman-teman. Ini ada DMZ, mungkin kalian bisa cari fungsi DMZ ini apa, kurang lebih sama dengan port forwarding. Selanjutnya ada SIP ALG, saya kurang pahamin untuk apa sebenarnya. Terus ada SPI firewall. Terus ada NAT mapping. Di sini statusnya disable ya teman-teman. NAT ini adalah network attached translation. Network address translation yang benar. Untuk memetakan IP address sebenarnya dari IP public menjadi IP private. Kemudian kita masuk ke menu sistem. Di sini kita bisa upgrade firmware. Terus kita bisa juga save settingan atau kita bisa kurang lebih restore, save and restore seperti itu. Selanjutnya ada DDNS. Kita lihat di sini supportnya untuk DNS, TZO dan no IP. Selanjutnya ada fitur dari DOS, Denial of Service. Kita lihat di sini. Enable DOS prevention. Jadi kita bisa menanggulangi serangan di DOS teman-teman. DOS sih sebenarnya, DOS attack. Jadi kita bisa lihat di sini. Kita aktifkan select all. Nanti kita bisa meminimalisir terjadinya DOS. Time zone setting, kita bisa lihat di sini time zone-nya. Terus ini ada TR069 config, saya kurang paham ini untuk apa. Notice setting. Untuk notice harusnya untuk apa, saya juga kurang paham. Ini adalah password. Jika kalian ingin merubah password tadi yang awalnya admin, kalian bisa ubah di sini teman-teman. Sini juga ada reboot schedule. Kalian bisa atur membuat schedule tiap hari apa atau tiap jam berapa router wireless ini akan di reboot teman-teman, reboot atau di restart. Kita di sini juga disediakan sistem log teman-teman. Sistem lognya juga ada. Terus ada static. Kita lihat static. Oh, statistik bukan statik ya, statistiknya dari port wireless LAN, Ether LAN sama Ethernet WAN. Kemudian run command. Oke, kita di sini ada ping, trace, traced route. Jadi kita bisa cek ping atau trace route teman-teman, traced atau trace route. Kemudian terakhir logout. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini. Menurut saya untuk modenya ini udah cukup lengkap. Kita bisa WSP mode, terus ada AP mode, terus ada repeater juga teman-teman. Jadi kesimpulan saya untuk Totolink NR300RT ini cukup baik, cukup bagus, dan
fiturnya juga lengkap teman-teman. Baik teman-teman, jika kalian suka dengan video ini silahkan klik like, komen, dan subscribe. Oteknot pamit undur diri. Bye.